Salah satu dari sekian isu besar yang sering diperdebatkan sejak tahun 2009. Di antaranya adalah isu bahwa Indonesia adalah benua Atlantis. Isu Atlantis ini sebenarnya bukan isu baru, tetapi isu keberadaan Atlantis ini berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain. Hampir semua mengklaim disinilah Atlantis. Menurut Pak Awang, isu kejati-dirian bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia, semacam Atlantis, dalam pengamatan saya mengemukakan dalam 3 tahun terakhir ini, seiring dengan terbitnya terjemahan 2 buku kontroversial, yaitu Atlantis Itu Indonesia, Arsio Santos 2009, dan Eden in the Age, Stephen Oppenheimer 2010. Saya berandai-andai, bila kedua buku itu tidak diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia, mungkin isu kejati-dirian bangsa tak mengemuka serius sekarang. Meskipun Soekarno sudah meneriakan soal jati diri bangsa lebih dari 50 tahun yang lalu. Buku Atlantis itu kemudian melahirkan banyak buku lain, tulisan orang-orang yang umumnya mendukung bahwa Atlantis itu Indonesia. Beberapa kalangan penjabat atau tokoh masyarakat beramai-ramai mendukung tesis yang digulirkan Santos. Entah apa tujuannya. Mungkin berusaha mengangkat jati diri bangsa yang mungkin dalam pandangan mereka tengah merosot. Saya dengar sendiri itu diucapkan dari seorang tokoh politik terkenal ketika saya diundang membedah buku Atlantis oleh penerbitnya. Sayangnya, hampir tak ada buku-buku ikutan itu ditulis dengan riset yang mendalam. Hanyalah memanfaatkan isu. Lalu tesis bahwa Indonesia pusat peradaban dunia ini kemudian bergulir terus dan menjadi seperti bola salju. Semakin bergulir semakin besar. Dibentuklah lembaga-lembaga masyarakat atau komunitas-komunitas penghayat bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia atau Indonesia adalah Atlantis. Lalu isu bahwa Indonesia negeri 1000 piramida pun mencuat. Beberapa gunung atau bukit kerucut mulai dicurigai sebagai piramida yang jauh lebih tua dari Mesir. Beberapa bukti itu disurvei, digali, dan dibongkar. Kemudian terjadilah perdebatan di antara kalangan ilmuwan Indonesia, juga di kalangan yang pro dan kontra atas tesis ini. Sukuh, Ceto, Panataran, Gunung Padang, Gunung Lalakon, Gunung Sadahurip tiba-tiba naik ke permukaan. Padahal sebelumnya, 5 tahun yang lalu tidak ada yang meributkannya, tenggelam di bawah permukaan. Belakangan ini juga mengamati, muncul isu bahwa sejarah Indonesia yang kenal selama ini, yang pernah kita pelajari di sekolah dasar menengah, yang diajarkan kepada para mahasiswa sejarah, dan yang telah menghasilkan para sejarawan besar Indonesia, seperti Nugroho Noto Susanto, Sarnoto Kartodirjo, juga para ahli arkeologi besar Indonesia, seperti R. Sukmono, R.P. Sujono, adalah sejarawan dan arkeologi yang palsu. Sejarah dan arkeologi buatan Belanda, penjajah, semua sejarah dan arkeologi yang beredar itu adalah sejarah yang bohong besar, yang ditujukan agar Indonesia tidak punya jati diri. Isu ini mengatakan sejarah yang kita kenal sekarang ini adalah hasil perbuatan konspirasi Belanda atau negara-negara barat lainnya yang mengecilkan Indonesia. Maka isu ini mau tak mau menyulut peperangan antara para sejarawan dan arkeologi dengan para penganut teori konspirasi. Para penganut teori bahwa sejarah Indonesia itu palsu atau bohong besar menggunakan tesis dari penulis Swedia,
Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial Architect of Description. Di dalam bukunya ini, Lina berpendapat bahwa ada 3 cara untuk melemahkan atau menjajah suatu negeri. Cara yang pertama, kaburkan sejarahnya. Cara yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Menurut kalangan penganut teori konspirasi, bahwa sejarah Indonesia itu adalah buatan Belanda, buatan Freemasonry, buatan Knights of Templar. Kalangan ini juga diilhami oleh novel kontroversial yang mengaduk-ngaduk fakta dan fiksi. Dan Brown, The Da Vinci Code atau The Lost Symbol, yang menggambarkan bahwa banyak konspirasi-konspirasi itu bekerja, bahwa leluhur Indonesia itu berbudayaan sangat tinggi. Bahkan Indonesia itu pusat kebudayaan dunia adalah usaha-usaha untuk merendam tesis nomor 3 dari Lina. Riuh sekali dalam 3 tahun ini atas semua isu tersebut, menyambar perbedaan atau lebih tepatnya peperangan di antara para ilmuwan, kelompok-kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra. Lalu di manakah kita sebenarnya berdiri? Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mungkin tidak mudah untuk menjawabnya. Kita lihat saja. Ada juga perdebatan tentang piramida Sadahurip memasuki babak baru. Tak kurang dari 200 ilmuwan dan tokoh masyarakat berkumpul di Sekretariat Negara untuk menghadiri gelar penjelasan tentang bangunan bersejarah di Gunung Sadahurip, Garut, dan Gunung Padang, Cianjur. Acara yang diselenggarakan oleh staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana ini adalah fenomena yang menarik. Kontroversi ada tidaknya piramida buatan manusia di bawah Sadahurip yang semula hanya berada di ranah publik dan akademis, rupanya kini telah dibawa masuk ke ranah politik, terutama politik identitas. Hal ini dapat terjadi ketika konstruksi pengetahuan akademis diharapkan dapat dipakai sebagai legitimasi jati diri dari suatu komunitas atau rezim. Secara akademis, wacana piramida Sadahurip sebenarnya bukan masalah besar. Kontroversi dapat segera mendapat penjelasan jika pemerintah mau memfasilitasi kerja multidisiplin dengan melibatkan pakar kompeten dan dukungan teknologi yang memadai. Hanya dengan beberapa bulan, kepastian tentang keberadaan piramida itu dapat diperoleh.